Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore ibu-ibu semua. Sore, Bu. Semangat gak, Bu? Semangat. Masih semangat dong. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Ibu sudah hadir dalam pertemuan kali ini ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai diskusi kita, biar lebih semangat, kita tepuk hak anak yang sudah dipelajari di sesi sebelumnya. Bangun yuk. Ingat gak? Duduk aja, Tak. Gak apa-apa, berdiri juga gak apa-apa. Biasanya kan berdiri, biar semangat ya. Ingat kan? Ingat, Bu. Ya, harus kompak, gak usah buru-buru. Ya? Pelan-pelan tapi semangat ya. Iya, Bu. Namanya tepuk hak anak. Gini kan? Kita mulai bareng-bareng aja ya. Ya, Bu. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, Anak ya. Jadi sedikit ya sebelum kita memasuki materi di langkah terakhir, saya mau mereview dulu apa yang sudah kita pelajari di sesi 12. Ibu-ibu masih ingat kan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Masih. Iyalah pasti ibu-ibu ini adalah ibu-ibu hebat. Ya. Coba sebelumnya saya mau mereview apa yang sudah dipelajari di sesi sebelumnya. Ayo, siapa yang bisa kasih tanggapan? Ya, Bu Ani, silakan. Apa Bu yang sudah dipelajari oleh Bu Ani? Tentang kisah anak. Apa? Oh, anak. Siapa anaknya waktu itu? Siapa? Tas apa? Tas piring. Oh, tas piring. Iya ya, Ibu masih ingat ya. Kenapa Bu tas piring itu? Anak yang bisa terpilih. Apa? Tentang kisah Taspirin. Taspirin, anak yang mengurus adik-adiknya yang karena tinggal ayah. Oh, yang harus anaknya mencuci piring. Oh, yang ditinggal sama ayahnya. Jadi ya. tas piringnya harus mencuci piring, harus bekerja. Ya, iya. Ibu masih inget ya? Yang film pendek itu ya? Ya, Oh, Bu. jadi seharusnya ayahnya harus ngapain itu, Bu? Harusnya ayahnya melindungi, mencari nafkah Untuk anak-anaknya ya? Untuk anak-anaknya. Iya, jadi review sebentar. Jadi itu kan anaknya itu ditinggal, ayahnya pergi bekerja ya dengan anak tertuanya ke Kalimantan ya, Bu, pada saat itu ya? Iya, Bu. Ya, jadi tas piring ini masih ada 2 adik ya yang harus diurusi. Sedangkan tas piring juga masih di bawah umur ya, Bu. Iya. Belum layak bekerja, dia harus bekerja, bertani ya, Bu. Iya. Masih ingat kan ya ibu-ibu semua? Iya. Iya, harusnya apa kata ibu? Harusnya pulang ya? Pulang. Pokoknya harus pulang menafkahi anaknya. Iya, menafkahi dan melindungi anaknya, bukannya anaknya menjadi tulang punggung. Benar sekali. Terima kasih ya Bu Ani tanggapannya. Nah, ada lagi yang bisa bantu saya? Oh iya Bu Ija, gimana Bu Ija? Apa yang Tentang contoh-contoh itu, Bu, pelantara dan akibatnya terhadap Penelantaran. Penelantaran. Nah, ya, dan penelantaran. akibatnya, Bu. Oh iya, kayak mana tuh Bu? Yang ibu ingat gimana? Tidak boleh sekolah, Bu. Oh ada ya Bu yang tidak boleh sekolah. Akibatnya Tidak gimana, boleh Bu? sekolah, akibatnya anaknya putus sekolah, Bu. Oh, apalagi Bu? Tidak dikasih makan yang sehat, Bu. Terus jadi Akibatnya akibatnya? anaknya kurang gizi. Oh, seperti itu. Itu ya Bu contoh-contohnya. Iya, itu contoh-contohnya, Bu. Ada lagi Bu? Udah. Udah, Bu, itu aja Oh. setahu saya. Iya, makasih ya Bu Ija Iya, Bu. sudah mengingat review dari materi sebelumnya. Bu, Iya. siapa lagi yang mau ngasih masukan? Saya, Bu. Ya, gimana Bu Kita Mardiana? main bola keberuntungan, Bu. Oh, main bola yang lempar-lempar itu ya, Bu. Ya. Ya, kita nyebutin apa tuh? Nyebutin cara mencegah penelantaran. Oh, cara mencegahnya gimana, Ya. Bu? Coba sebutin. Main bersama anak, Iya, bisa ya membawa main. anak sakit ke dokter, Iya, memberi kasih sayang. Iya, itu salah satu contohnya ya. Ya. Kita kan waktu itu ngasih contohnya banyak ya, Bu. Ya. Nah, itu salah satu contoh mencegah Penelantaran. penelantaran. Nah, ibu-ibu masih ingat tidak kemarin anak-anak kecil boleh tidak membantu ayah dan ibunya untuk mencari uang? Tidak Ya, boleh, boleh. tidak boleh, Mbak. Oh, yaudah coba Bu Sabtuna saya dengar Tidak gimana? boleh, Bu, karena masih kecil tidak boleh mencari uang
Ya Bu, bener, tidak boleh mencari uang ya. Sama aja apa sih? Mengeksploitasi ya. Iya, mengeksploitasi anak ya Bu. Iya, ngomongnya Iya. mau itunya Pak. Iya, susah ya ngomongnya, ada yang penelantaran, eksploitasi. Ya, nggak apa-apa, semakin ibu sering sebut semakin terbiasa ya. Ya, Bu. Eksploitasi anak ya. Ya. Jadi tidak boleh ya Bu memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan. Nah, ngomong-ngomong mengenai contoh tentang eksploitasi, contoh apa aja Ibu yang Ibu tahu tentang eksploitasi? Saya Bu, Apa ya Bu itu Bu Iza? saya lihat di jalan ada ibu-ibu bawa bayi untuk mengajak anaknya mengemis. Itu Oh, yang di lampu merah iya, biasa di ya, lampu masih merah, banyak ya. pasar kangkung, Bu, anak-anak. Iya juga, masih banyak ya Bu. Iya. Benar, bagus Jakarta sekali Bu tuh. Iza. Yang anaknya digendong ya, Digendong. biar kita merasa iba. Itu tidak boleh ya Bu, itu termasuk eksploitasi anak. Nah, kemudian kalau dari eksploitasi anak, Ibu kan sudah paham ya akibatnya. Kira-kira apa tuh kalau misalnya eksploitasi anak? Bisa aja anak tuh putus sekolah, jadi stres, penakut, terpisah dari keluarga juga bisa ya Bu. Ya. Yang penjualan anak banyak sekali ya. Iya. Jadi gimana Bu cara mencegah eksploitasi anak? Main bersama anak. Bisa main bersama anak, Ya. meluangkan waktu ya untuk mendengar cerita anak ya. Lalu kesah ya. Iya, biar tahu lingkungan sekitar. Kenali juga lingkungan mainnya, sekolahnya dan lain-lainnya, Bu. Iya, Bu. Ya, dan sama tidak boleh menyuruh mencari Uang. uang. Tidak boleh karena anak kecil tidak menjadi tanggung jawabnya ya untuk mencari nafkah. Iya. Iya, alhamdulillah ya, ibu-ibu semua ini sudah paham dan masih ingat ya. Ya Bu. Tinggal dipraktekkan saja di rumah. Bisa ya ibu-ibu Bisa. semua? Bisa. Saya yakin semuanya bisa. Nah, berikut saya akan tampilkan film ya di depan. Nah, ini filmnya mengenai Raini Putri tukang beca yang lulus kumlot. Wah, tukang beca lulus kumlot. Keren kan, Bu? Apa kumlot Bu? Kumlot itu lulusan terbaik Bu. Jadi dia kuliah menjadi lulusan terbaik, dapat nilai paling besar. Anaknya. Ya, padahal tukang beca ya Bu, orang Anak tuanya. tuanya. Ya, Bu, kita tonton ya. Ya. Sebelum dimulai, ibu-ibu di depan terlihat jelas layarnya? Jelas. Jelas. Coba ayo geser dulu Ibu. Ibu Ijar ada ke sini. Iya, gua ini Nah, gede. Bu Tuna maju sedikit. Nah, Ada. ya, kita lihat ya filmnya. Fokus ya, Bu. Karena satu hambatan untuk bisa berprestasi, hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Anak seorang tukang beca ini menjadi wisudawan terbaik dengan PK-nya sempurna, yakni mencapai 3,9. Ngangkat derajat orang tua. Raini menyandang predikat sarjana. Tak sekedar sarjana, Raini menjadi wisudawan terbaik tahun ini di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indeks prestasi kumulatif atau PK-nya tertinggi 3,9. Nyaris sempurna. Bukan hal yang mudah sekali jika melihat kondisi ekonomi orang tuanya. Ayah Raini, Biono, hanya seorang tukang beca di Kendal, Jawa Tengah. Penghasilannya terbilang pas-pasan. Biono pun harus berjasa keras sebagai penjaga olahan sekolahnya saja untuk menutupi biaya hidup Raini di Semarang. Pengorbanan ini membuat manis bagi pasangan Biono dan Sujana. Kalian ngirimakan ajeng sekolah dari aku pak sekolah. Nah, mau aku bilang itu sekolah mata lo pagi bisa. Saya pakai di meja pulang. Kesma rasa kandung anak. Aku nak sekolah di sekolah aku dapat sekolah menengah. Bersyukur Raini bukanlah anak yang pertama. Dara berusia 21 tahun ini bertahun lalu mengakui bahwa orang tuanya seorang tukang beca merasa bahwa dia menjadi seorang sarjana. Bahwa keterbatasan ekonomi bukan merupakan penghalang, tapi justru itu yang membuat kita untuk semakin lebih bersemangat bahwa membuktikan bahwa kita bisa seperti yang lainnya.
sangat bangga pada orang tuanya. Seorang tukang beca yang gigi berjuang demi masa depan buat mereka. Ryan seolah memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi dan pendidikan setinggi. Dari Semarang dan Tegal, Jawa Tengah, Krista tidak dinilai melaporkan. Ya Bu. Merinding dengarnya. Cuma kayak keponakan aja, belajar beasiswa sampai jadi sarjana. Ya Bu, sudah disimak ya filmnya tadi, sangat menginspirasi kan? Iya benar. Nah, jadi Bu, keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang anak-anak menjadi berprestasi ya. Ya. Contohnya sudah ada bukti nyata. Ini kan putaran dari anak tukang beca, kemudian lulus menjadi lulusan terbaik ya di Ya. Universitas Negeri Semarang, Ya. Fakultas Ekonomi. Namanya terbaik berarti dia nomor 1 di tahun Semarang. lulusannya ya. 2020. Di tahun 2014. 2014. Nah, di tahun 2020 dia sudah menyandang gelar dokter. Dokter itu S berapa Bu? S3. Dia lulus S1, kemudian dia dikasih beasiswa dari Presiden RI pada saat itu kuliah di Inggris. Nah, di Inggris dia menjadi lulus terbaik. Dia kemudian dapat dapat beasiswa lagi, beasiswa bidik misi, kemudian dia sekolah kembali di Inggris. Sekarang sudah lulus menyandang gelar dokter. Alhamdulillah ya Bu, Ya. luar biasa. Terus kerjanya jadi apa Bu? Dokter. Jadi Dokter. bukan Gelar. dokter, kerjanya jadi dosen Dosen. sekarang di Fakultas Ekonomi. Baik Bu, kita akan melihat free chat 8B. Di depan saya sudah ada free chat 8B. Free chat atau kita sebut poster ya Bu. Ya. Yang di bawah ini ya Bu, Ya. Ya. mengenai pesan-pesan kunci. Ya, sudah terlihat jelas Bu? Sudah Bu. Nah, coba Ibu geser sedikit biar rada maju, ya nggak apa-apa. Biar bisa baca bareng-bareng kita ya. Ya. Jadi seluruh rangkuman Ibu bisa harus ingat ini juga. Ya, karena kita di sesi penutup. Ya, kita baca-baca sama-sama ya. Ya. 1. Pesan-pesan kunci. Satu. Tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. 2. Sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. 3. Segala bentuk memanfaatkan anak-anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. 4. Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Ya. Oke. Selanjutnya ya, ibu-ibu, saya akan memberikan penugasan ya ibu-ibu. Ibu-ibu semua bawa buku pintar kan? Bawa. Ya, silakan coba dibuka buku pintarnya. Coba ibu buka buku pintarnya di halaman 53. Nah, paling belakang sih ibu sebenarnya. Ya. Ya, Ya, sudah Bu. ketemu ibu-ibu? Sudah, Bu. Nah, yang ada tulisannya lembar pekerjaan rumah? Iya Bu. Sudah. Jadi Bu, cara pekerjaannya gini, pengerjaannya saya jelaskan ya Bu. Ibu-ibu misalnya Bu Ija anaknya ada berapa? 2. Nah, ini kan lembarnya cuma ada 1. Jadi ibu sebelumnya difotokopi ya. Iya Bu. Ya. Sudah difotokopi sebanyak anak ibu, berarti 2 ibu fotokopinya ya. Ya. Jadi paham ya, anak ibu 3 fotokopi 3. 3. Bisa ya Bu. Nah, cara pengisiannya ibu ngisi ini bersama keluarga di rumah. Ya. Bisa? Bisa. Nah, ibu lihat itu di situ ada nama ayah dan nama ibu, nama anaknya. Iya. Nah, ibu beri tanda checklist dari pertanyaannya. Sudah dilakukan, belum dilakukan, kapan akan dilakukan? Ya? Iya Bu. Sudah paham dari penugasan ini? Sudah Bu. Sudah, ya usah. Saya harap dikerjakan ya Bu. Iya. Kita akan bahas di pertemuan bulan depan. Iya Bu. Ya Bu. Ya, Iya, kita Bu. review sebelum masuk modul selanjutnya ya. Iya. Iya.
Baik Bu, tak terasa ya Bu, waktu ini materi kita ternyata sudah habis di modul 3 ya. Modul perlindungan anak ya, sudah habis ya Bu. Ya. Jadi kita nanti bulan depan sudah ganti modul lagi ya. Modul 4, ini mohon maaf, modul perlindungan anak sudah habis ya Bu. Nanti bulan depan kita ganti modul lain, yang lain ya Bu. Ya. Masih semangat kan? Semangatnya masih. Jadi saya harap semoga ilmu yang kita dapat pada saat pertemuan sebelumnya atau hari ini bisa bermanfaat ya Bu. Bisa Ibu praktekkan di rumah, bisa? Bisa. Kalau gitu sebelum menutup sesi ini kita ada baiknya berdoa masing-masing ya Bu, menurut kepercayaannya. Ya. Ya Bu. Ya, kita berdoa mulai. Nah, berdoa selesai ya Bu. Ya. Iya. Untuk menutup sesi kita ucapkan bareng-bareng hamdalah ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya akhiri, mohon maaf kalau jika ada salah kata, salah sikap dalam penyampaian ya Bu. Kepada Allah saya mohon ampun, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu-ibu. Sama-sama.